Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya, Ferry Aldina. Dan insya Allah nih saya di part kedua ini saya coba membahas tentang bagaimana sih cara nyari tempat tinggal di Saudi khusus mahasiswa ya. Jadi saya coba akan sharing pengalaman saya bagaimana saya mulai mencari tempat tinggal. Di sini kebanyakan apartemen ya. Jadi kita sederhanakan menjadi gimana cara nyari apartemen di Arab Saudi, khususnya untuk mahasiswa ya, dan umumnya memang sama sih. Jadi pertama-tama saya coba akan sharing pas waktu saya membawa keluarga. Jadi awal mula saya membawa keluarga memang belum ada apartemen tetap. Jadi saya mencari untuk apartemen yang sementara. Jadi pas waktu datang bersama keluarga dari Indonesia ke Saudi, saya mencari yang namanya full furnished apartemen. Sebenarnya full furnished apartemen ini ya, teman-teman semuanya, itu semacam hotel lah ya. Jadi semacam hotel. Nah, itu hotel yang cukup berbeda ya dibandingkan dengan uh, Indonesia gitu ya. Jadi memang hotel ini uh, apa namanya, kadang tidak terdeteksi di map gitu ya. Jadi memang harus tahu titiknya itu sesuai dengan apa namanya hotel terdekatnya. Jadi waktu itu saya memang mencari apartemen itu dari rekomendasi teman gitu. Jadi temannya itu sudah berada di hotel tersebut atau di apartemen tersebut. Kemudian saya meminta untuk beliau untuk mengcheck-in kan di tanggal tertentu atau di tanggal yang sudah saya di mana saya itu sampai gitu ke Saudi bareng keluarga. Jadi buat teman-teman yang mau bawa keluarga yang sudah tadi lihat video di part satu, jadi teknisnya itu kita bisa tinggal dulu di full furnished apartemen. Nah, kisaran biayanya berapa sih gitu ya? Nah, ini sekitar bervariatif ya. Ini yang saya tahu ada yang mulai dari 1.500 uh, sampai 2.500, atau bahkan lebih mahal pun ada ya. Tapi yang saya tahu sampai segini ya, 1.500 sampai 2.500 ya. Itu ada apa aja sih? Pertama ada apa namanya bathroom, terus kemudian ada satu kamar eh, tidur, bedroom, terus living room, kemudian one apa toilet gitu ya, bathroom tadi udah disebutin ya. Apa kitchen ya. Jadi memang seperti ini standarnya ya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang mau bawa keluarga, bisa ada pertama caranya seperti yang saya alamin atau saya apa namanya saya kerjakan lah yang dulu. Jadi saya full furnish dulu selama 1 bulan lebih lah kalau kemarin itu, karena nunggu apartemen yang belum siap. Jadi saya full furnish dulu selama sekitar 1 sampai 2 bulan. Kalau misalkan teman-teman mau 1 bulan, lebih baik lagi gitu menghemat biaya. 1 bulan kemudian mencari yang namanya eh, permanen ya, permanen intinya lah ya, apartemen. Nah, biasanya permanen ini biasanya itu hmm, apa non furnish gitu ya. Jadi ini non furnish. Jadi teman-teman mengisi dulu barang-barangnya. Jadi semacam kulkas, kemudian uh, apa namanya kasur, terus kemudian uh, magicom mungkin ya, terus uh, apalagi ya, bantal dan lain-lain lah ya, karena ini urgent lah ya, barang-barang yang urgent. Nah, kapan sih kita nyiapin yang perintilan-perintilan seperti ini ataupun furnish-furnish seperti ini? Yaitu waktu kita tinggal di sementara, apartemen sementara gitu ya. Di yang waktu 1 sampai 2 bulan ini kita coba apa namanya membeli barang-barang gitu, membeli barang seperti yang sudah saya sebutkan tadi di sini ya. Jadi pas udah hari terakhir menginap, kita bisa pindah ke apa namanya ke permanen apartemen. Jadi caranya gimana sih? Nah, untuk mencari permanen apartemen, nah itu saya coba apa namanya kasih beberapa gambaran ya. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman mau, ada aplikasinya ya, namanya aplikasi uh, Core
Anchor ya. Jadi ini Koplo itu Anchor. Nah, ini semacam aplikasi di mana kita bisa melihat mana aja yang ada full furnish, ada yang non furnish. Kita bisa milih di sini. Di sana juga ada apa namanya? Ada beberapa pilihan, dan kemudian tersedia juga nomor telepon dan lain sebagainya, dan nomor teleponnya pasti Arab ya. Jadi pas waktu kesini kita tinggal melakukan pilihannya di sini. Jadi kita bisa mencarinya via aplikasi namanya Anchor. Nah, bisa kita bandingkan, kemudian harganya, uh, apa namanya, include apa aja. Kalau misalkan di saya sendiri, saya udah ada AC, jadi kita udah gak usah masang AC lagi. Kemudian cara yang selanjutnya kita bisa pakai apa namanya, grup nih, grup WhatsApp. Nah, biasanya ini yang saya dapat dan saya share juga ke teman-teman yang udah masuk ke kampus itu. Jadi lewat grup WhatsApp ini adalah, itu bukan saya yang kelola ya, tapi orang Arab sendiri. Jadi di sana itu ada kayak offer tentang apartemen yang mau di apa namanya disewakan gitu ya di grup ini. Nah, ini kalau misalnya teman-teman masuk ke KPPM, nanti langsung aja tanya saya. Kemudian di sana juga saya akan coba invite teman-temanku, ataupun minta tolong si adminnya untuk menambahkan teman-teman ke grup ini. Jadi banyak banget, benar-benar banyak pilihannya. Insya Allah jadi mudah gitu. Terus yang selanjutnya adalah di grup Indonesia sendiri ya. Karena grup Indonesia sendiri di sini kan banyak ya itunya ya, yang mau exit, terus yang mau udah lulus lah ya. Jadi ibaratnya tuh serah terima atau serah lanjutkan berarti ya, menyerahkan terus kemudian melanjutkan sewanya. Nah, keuntungannya teman-teman tinggal pakai gitu ya, kayak full furnish intinya mah. Kenapa? Karena udah tersedia semuanya, kayak apa namanya, lungsuran ya kalau nggak salah namanya. Udah ada kulkas, terus kemudian mungkin ada tempat tidur, kursi, meja makan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman gak usah repot-repot lagi nih untuk mikirin hal-hal yang lainnya. Tapi ini insidental ya, kalau misalkan ada yang mau dan cocok. Karena kan ini tergantung cocok, bukan cuma suami doang ya, tapi istri juga harus terlibat. Apakah cocok, apakah strategis. Tapi kalau saya sendiri memilih, memang salah satu faktornya itu adalah dekat ataupun ada orang Indonesianya. Karena kalau misalkan ada orang Indonesianya, kalau kita butuh bantuan, misalkan waktu itu saya pernah uh, urgent gitu ya, mau ke IGD, dan alhamdulillah ada teman Indonesia yang bisa membawa untuk ke rumah sakit. Kemudian lagi ya, uh, selanjutnya adalah WiFi gitu ya, karena WiFi juga pertimbangannya juga. Jadi WiFi ini bukan WiFi yang include, bukan, tapi WiFi sharing gitu ya, dimana kalau misalnya ada orang Indonesia di sana tetangganya, kita bisa sharing WiFi, jadi lebih murahnya sekitar kalau nggak salah 300 rial per bulan. Jadi kita bisa sharing, misalkan kalau bisa lebih banyak lebih bagus lagi gitu, jadi lebih murah. Nah, sebenarnya seperti ini ya gambarannya. Kalau misalkan teman-teman ngikutin pengalaman saya, mungkin teman-teman akan menginap dulu di full furnish dulu selama 1 bulan atau 2 bulan. Kemudian selama 1 bulan atau 2 bulan itu bisa mencari permanen apartemen itu yang non furnish yang lebih murah. Jadi bisa nyicil dulu barang-barangnya. Nah, cara mencarinya saya tadi udah jelaskan di sini ya, di aplikasi atau grup WhatsApp ataupun grup Indonesia. Nah, itu mungkin yang bisa di-sharingkan. Kalau misalnya ada juga perspektif lainnya ya, sorry tambahin lagi sedikit. Perspektif lainnya adalah ketika kita lagi di semester 1 nih, atau semester 2 ternyata gak mau lah full furnish, pengennya langsung permanen. Ya udah, sebelum membawa istri dan anak, kita selama kuliah mungkin nyempatin buat survei dulu keluar gitu ya, untuk mencari apartemen yang permanen. Habis itu diisilah barang-barang dan sebagainya. Habis itu bawa keluarga ke sini, jadi udah langsung permanen gitu. Jadi ada banyak cara ya. Itu mungkin dari saya. Insya Allah nanti di part 3-nya akan sharing yang lain lagi. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa follow dan subscribe, atau komen juga jangan lupa ya kalau misalnya ada pertanyaan seputar keluarga, membawa keluarga dari Indonesia ke Saudi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.